Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Pratama dari SMA N22 Jakarta, kelas 10 MIPA 3. Di kesempatan kali ini, saya akan menerangkan mengenai Kerajaan Sriwijaya berdasarkan dengan materi yang telah saya buat sebelumnya. Pertama-tama, kita masuk ke bagian letak geografis dari Kerajaan Sriwijaya terlebih dahulu. Letak pusat Kerajaan Sriwijaya sendiri masih dipertanyakan. Namun pendapat yang cukup populer menyatakan bahwa pusat Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, di Palembang. Lalu, latar belakang sejarah Sriwijaya. Sriwijaya sendiri telah berdiri pada abad ke-7 Masehi. Sriwijaya merupakan kerajaan kecil yang berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang. Sriwijaya berkembang sampai abad ke-13 Masehi, dan sejak itu Sriwijaya berhasil ditaklukkan oleh San Fosi atau Suwarma Bumi. Sistem kepercayaan Sriwijaya. Kepercayaan masyarakat Sriwijaya yakni agama Buddha yang diperkenalkan pada tahun 425 Masehi. Pendeta Buddha yang terkenal di Sriwijaya diantaranya adalah Dharmapala dan Sakyakirti. Lalu sistem ekonomi Sriwijaya. Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas Selat Malaka dan Selat Sunda. Keperluan untuk menjaga monopoli perdagangan tersebut yang mendorong Sriwijaya menggelar ekspedisi militer untuk menaklukkan bandar pelabuhan pesaing. Kita berlanjut ke sumber sejarah Sriwijaya. Sumber sejarah Sriwijaya ada berasal dari dalam negeri dan juga dari asing. Tapi pertama-tama kita bahas dari dalam negeri terlebih dahulu. Sumber sejarah Sriwijaya dari dalam negeri yang pertama berasal dari Prasasti Kedukan Bukit yang menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapunta Hyang berhasil menundukkan Minangatamuan dengan 20.000 pasukannya. Lalu yang kedua, Prasasti Telaga Batu yang digunakan untuk melaksanakan upacara sumpah kesetiaan para calon pejabat. Lalu, Prasasti Talang Tuo yang menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Dapunta Hyang. Berikutnya yang keempat adalah Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi itu menunjukkan penguasaan kerajaan Sriwijaya atas daerah Karangbrahi. Berikutnya, Prasasti Kota Kapur yang menyebutkan bahwa kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Yang terakhir adalah Prasasti Ligor yang menerangkan bahwa Sriwijaya mendirikan sebuah pangkalan di daerah Ligor. Selanjutnya, kita beralih ke berita asing. Berita dari Arab. Terdapat perkampungan orang-orang Arab di Sriwijaya yang disebut Tasih. Selain itu, terdapat juga sebutan orang-orang Arab terhadap kerajaan Sriwijaya, seperti Zabak, Sabai, atau Sribusa. Lalu, berita dari India, yang pertama, Prasasti Nalanda, yang menyebutkan Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Tengah. Kedua, Prasasti Tanjore, yang disebutkan pada tahun 1017 pasukan Sriwijaya menyerang Suwarna Bumi. Yang ketiga, Prasasti Sri Lanka, yang menyebutkan bahwa Surya Narya dinobatkan sebagai Maharaja Sriwijaya. Berikutnya, berita dari Cina. Para pedagang Cina sering singgah di kerajaan Sriwijaya untuk selanjutnya meneruskan perjalanan ke India maupun Romawi. Dalam perjalanannya, mereka sering membuat catatan. Kita masuk ke topik kemunduran dan keruntuhan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sejak abad ke-13 Masehi, dikarenakan faktor alam, ekonomi, politik, dan militer. Nah, mari kita sebutkan apa saja yang menyebabkan kehancuran tersebut. Yang pertama, faktor geografi, yaitu kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena kota Palembang semakin jauh dari laut. Hal tersebut terjadi karena adanya pengendapan lumpur yang dibawa oleh Sungai Musi dan sungai lainnya. Lalu kedua, faktor ekonomi. Kota Palembang yang semakin jauh dari laut tersebut menyebabkan lokasi kerajaan Sriwijaya tak lagi strategis dalam perdagangan. Hal itu menyebabkan kegiatan perdagangan Sriwijaya semakin berkurang. Lalu, kita lihat dari faktor politiknya. Perekonomian Sriwijaya yang semakin lemah itu menyebabkan kerajaan Sriwijaya tidak mampu lagi mengontrol daerah kekuasaannya. Akibatnya, daerah bawahannya berusaha melepaskan diri. Berikutnya, dari faktor militer. Dalam segi militer,
Kemunduran Sriwijaya disebabkan adanya serangan militer dari kerajaan lain. Kerajaan Sriwijaya yang kecil dan lemah itu akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Majapahit pada tahun 1377 Masehi. Atas perhatiannya sekalian, saya ucapkan terima kasih.